Sekarang baru aja selesai untuk meeting BIMTEK. BIMTEK itu bimbingan teknis. Jadi, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini Jumat tanggal 6 November 2020, aku tanda tangan kontrak dengan Kemendikbud. Taram! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good people, selamat datang di Salkaura Official Channel. Nah, selamat datang di studio baru aku. Alhamdulillah, akhirnya aku punya studio baru. Studio khusus buat konten YouTube aku sendiri. Nah, sorry ya teman-teman kalau agak kemana-mana. Jadi silahkan diambil minumnya, kita di sini ngobrol-ngobrol santai ya teman-teman seputar pengalaman, tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa. Mungkin tadi teman-teman tertarik dengan judulnya ya. Nah, yuk minum dulu. Ini bukan sponsor ya, tapi memang capek guys. Nah, jadi alhamdulillah hari ini Jumat tanggal Hari ini hari Jumat tanggal 6 November. Aku baru aja selesai untuk rapat BIMTEK. BIMTEK itu adalah bimbingan teknis. Jadi alhamdulillah sejak sekitar 2 minggu yang lalu aku dapat kesempatan untuk beasiswa dari Kemendikbud, di mana beasiswa itu berisi mendanai uang kuliah, ada uang saku bulanannya juga, dan uang buku kayak gitu. Nah, mungkin dari kemarin teman-teman banyak yang nanya nih, kita sharing-sharing sedikit ya teman-teman. Banyak yang nanya, Kak, emang ikut beasiswanya beasiswa apaan gitu? Sementara mungkin orang-orang tahu aku adalah pekerja bukan dosen, dan posisi aku sekarang adalah seorang pengangguran. Mahasiswa S3 sih, tapi kan gak kerja ya, jadi sama aja lah ya mahasiswa atau pengangguran. Mahasiswa dan pengangguran maksudnya, mahasiswa itu kan titel sendiri, tapi untuk dana keuangan aku statusnya masih pengangguran. Nah, di sini aku mau berbagi gimana sih tips and triknya, lalu apa bedanya sih perbedaan antara beasiswa LPDP dan Kemendikbud. Nah, untuk beasiswa itu sendiri kan ada bermacam-macam. Mungkin teman-teman ada dengar beasiswa BPKP, beasiswa Kemendikbud, beasiswa LPDP, dan yang lainnya. Tapi kali ini aku didanai oleh beasiswa Kemendikbud. Sama seperti S2 aku dulu, program Magister Ilmu Manajemen yang aku ambil dulu, itu aku juga alhamdulillah dapat beasiswa dari Kemendikbud, karena uang kuliah S2 kan lumayan mahal ya, sama dengan uang kuliah S3, mahal banget. Jadi aku ikut ujian dan testing untuk dapat beasiswa Kemendikbud kayak gitu. Nah, di sini jadi fokusnya mengerucut ya teman-teman, bukan beasiswa LPDP, BPKP, beasiswa STAR atau yang lainnya. Di sini adalah beasiswa Kemendikbud. Perbedaannya, beasiswa Kemendikbud yang tahun ini yang lagi aku ambil adalah beasiswa 1 degree aja. Jadi bukan double degree. Kalau pas aku S2, aku ambil beasiswa Kemendikbud, beasiswa unggulan Kemendikbud untuk double degree. Jadi 1,5 tahun di Indonesia, 6 bulan di luar negeri. Tapi kemarin aku nggak sempet keluar negeri karena aku ada kerjaan kan. Masih kerja waktu itu ceritanya. Kalau sekarang kan udah free, fokus untuk belajar, untuk studi. Nah, di S3 kali ini yang aku ambil adalah dibiayai selama 3 tahun untuk S3-nya. Tadi mungkin aku udah sebutkan uang saku, uang kuliah, sama uang buku. Nah, di sini aku mau sharing teman-teman. Mungkin ada beberapa yang udah tahu untuk beasiswa Kemendikbud ini adalah beasiswa yang prosesnya cukup paling cepat di antara beasiswa yang lainnya. Jadi kalau beasiswa yang lain kan bisa makan waktu 1-2 bulan ya, tapi Kemendikbud itu cukup cepat. Jadi kita baru pengumuman beasiswanya beasiswa unggulan itu baru buka akhir September, sekitar tanggal 25 gitu, 26, dan itu udah tutup tanggal 3 Oktober, dan itu cuman sekitar seminggu deh pokoknya, sekitar segitu. Nah, adapun di sini aku mau sharing beberapa tahap dari beasiswa Kemendikbud itu. Yang pertama adalah tahap pemberkasan. Jadi pemberkasan itu nanti aku jelaskan secara detail. Yang pertama tahap pemberkasan, dan yang kedua adalah tahap wawancara. Setelah itu selesai, udah langsung diputuskan lulus atau tidak. Dan yang amazing adalah dari tahun ini kan COVID-19 ya. Jadi mungkin orang-orang juga susah untuk perekonomiannya. Beasiswa unggulan Kemendikbud itu adalah beasiswa yang diperuntukkan untuk mahasiswa baru atau ongoing S1, S2, S3. Jadi banyak yang
udah ongoing, artinya udah masuk kuliah, tapi dia baru meng-apply beasiswa di semester keduanya. Kenapa? Karena di COVID ini banyak yang orang tuanya hilang mata pencaharian, tidak ada dana untuk biaya kuliah lagi. Jadi jumlah orang yang mau mengikuti beasiswa unggulan itu membludak gitu. Yang biasanya masih ada orang tua, ini rame 85.000 orang. Dan tahu apa? Dari 85.000 orang itu yang disaring hanya yang lulus hanya sekitar 480 orang. Kebayangkan itu cuman berapa persennya, ya ampun, 10% juga nggak nyampe. Anggaplah 500 orang, cuman berapa persen. Nah, di sini aku mau sharing tips and trick pengalaman aku. Sebelumnya aku mau terima kasih dulu kepada adik aku, Siti Putri Patra, karena awalnya adik aku yang memberitahukan bahwa beasiswa ini sudah buka. Karena aku nunggu 1,5 bulan lebih, ternyata nggak buka sesuai jadwal yang ada. Nah, waktu adik aku apply, aku juga apply, kami berdua apply, tapi karena dia mahasiswa FKG, Fakultas Kedokteran Gigi, di sini kan ada beberapa konsentrasi karena COVID, konsentrasinya lebih mengerucut. Jadi ada jurusan-jurusan yang lebih diprioritaskan. Contohnya jurusan-jurusan seputar pendidikan, kedokteran, terus yang ada kemasyarakatan, yang ada fungsinya untuk masyarakat lah intinya ya, itu lebih difokuskan kayak gitu. Karena kedokteran gigi itu tidak termasuk dalam prioritas, jadi mungkin untuk tahun ini agak sedikit yang lulus dalam kedokteran gigi. Dan unfortunately adik aku nggak lulus, tapi nggak apa-apa, aku semangatin karena aku banyak belajar dari adik aku. Contoh, tadi aku pertama bilang ada pemberkasan. Pemberkasan itu terdiri dari ijazah S1, S2, kalau yang S3 ya. Kalau yang SMA lebih kalau yang S1 lebih simpel. Kalau yang ongoing butuh KHS, kartu hasil studi, IP-nya juga ada karena ini beasiswa unggulan, jadi ada IP tertentu untuk bisa ikut beasiswa ini. Contoh minimal 3,5, 3,75 untuk yang S3 ya. Itu sekitar itu 3,5, 3,75 kayak gitu. Jadi kalau IP-nya nggak di atas 3,75 nggak tersaring. Contohnya kayak gitu. Nah, ada standar-standar tertentunya lah kualifikasinya. Setelah pemberkasan standar KTP, ijazah, KHS, kartu hasil studi, LOA, letter of agreement, or letter of acceptance itu juga ada. Dan yang kemarin aku agak kesulitan itu adalah membuat esai dan proposal studi. Karena udah lama aku nggak belajar, jadi kepalanya isinya kayak berlaba-laba ya, banyak sarang laba-labanya. Jadi aku alhamdulillah dibantu sama adik-adik aku. Dibantu itu artinya gini, bahkan untuk esai aja, aku udah nulis esai nih, ternyata jadinya 12 halaman. Terus adik aku bilang, "Kak, esai maksimal cuma 5 halaman." Terus esainya itu berjudul Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia, yang angkatan aku ya, yang sekarang. Nah, terus dibilang gini, "Kak, itu fokus esainya itu adalah menceritakan apa prestasi kita. Jangan bagaimana pengembangan akan ke masyarakat ke depannya, bukan, tapi apa yang masa lampau." Maksudnya gini, judul esainya itu harus sesuai. Aku sempat ganti esai. Jadi aku esai kedua yang aku submit. Esai pertama itu akan gitu. Apa yang akan saya kerjakan nanti, apa yang akan saya perbuat nanti, kontribusi nanti gitu. Ternyata enggak, tapi inti dari esai itu adalah apa yang sudah kita kerjakan. Jadi inti dari esai itu adalah konotasinya bukan di masa depan, bukan future, tapi past. Artinya apa yang sudah kita raih, apa prestasi yang sudah kita dapatkan, kenapa kita bisa dikatakan generasi unggul kebanggaan Indonesia kayak gitu. Jadi aku banyak pakai banget belajar mengenai penulisan EYD lagi, titik koma, contohnya di mana itu tidak boleh, misalnya di kata tidak boleh dipakai setelah titik atau koma atau apa, itu aku banyak belajar ulang. Sampai hal-hal sedetail KBBI, EYD, itu semua titik koma itu dinilai guys. Itu untuk yang esai ya. Dan untuk proposal itu aku kesulitan mencari draft pembelajaran. Apa sih? Semester 2 belajar apa, semester 3 belajar apa. Aku kemarin kesulitan untuk mencari itu. Tapi akhirnya aku ambil brosur dari kampus, aku sisipkan gitu. Karena kan COVID, jadi nggak bisa sembarangan masuk keluar kampus kan untuk ngambil beberapa berkas. Nah, yang poin yang signifikan dari tahap pertama atau tahap pemberkasan adalah tentang esai dan tentang proposal studi. Di proposal studi ini kalian harus yakin. Contoh, kalau aku S1-nya cum laude, alhamdulillah, S2-nya cum laude, alhamdulillah, S3 itu range waktu studinya 4 tahun sampai dengan 7 tahun. Paling cepat 3 tahun, paling cepat bawa gila itu 3 tahun gitu. Nah, jadi aku ambilnya yang paling cepat. Jadi aku memotivasi diri aku untuk lebih cepat selesai gitu. Sama, kalau untuk S2 itu maksimal yang dibiayain 2 tahun gitu, 4 semester. Jadi kita memotivasi diri kita supaya cum laude lah intinya gitu, atau setidaknya bagus lah nilainya. Nah, itu poin penting yang pertama.
Tipsnya adalah ketika menulis esai, pelajari mengenai EYD, titik koma, semua itu dinilai guys. Itu tips yang pertama dan untuk esai. Kemudian di segmen wawancara ini aku juga banyak belajar dari adik aku. Jadi contohnya pertama kali ujian dia soalnya. Dia ujian terus aku dengerin, oh iya ya. Jadi misalnya kalau aku kan biasa senyum duluan, selamat pagi ibu, kayak gitu. Aura kita itu harus semangat, harus ceria. Nah kemudian kalau misalnya pas penutupan harus ada kata-kata penutupnya. Itu yang kadang aku suka lupa. Contohnya kayak gini, terima kasih ibu atas kesempatannya, mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam berbicara, kayak gitu. Nah jadi itu hal-hal sedetail-detail itu aku pelajarin dari adik aku kayak gitu. Nah harapannya jadilah diri sendiri saat wawancara. Tidak perlu mengarang, saya itu seperti ini, nggak usah. Kalau di aku ada pertanyaan kemarin, kalau kamu tidak lulus, apa yang kamu lakukan? Lah aku jawab jujur, ya karena saya tidak bekerja bu, kalau saya tidak lulus beasiswa, ya dengan terpaksa saya menjual beberapa barang-barang yang saya punya gitu. Jujur kan? Mungkin agak kalau kata orang standar banget jawabannya gitu, tapi harus jadi diri sendiri teman-teman. Atau kalau kayak adik aku gitu ya, contohnya dia bagus sih, aku salut sama wawancaranya, cuman mungkin belum rezekinya aja kalau menurut aku. Jadi contohnya apa yang kamu lakukan secara nyata ketika kamu belajar. Terus dia bilang gini, karena adik aku orangnya sistematis sama kayak aku, ini bu, jadi dia nunjukin di dinding dia itu ada kayak notes kecil kayak gini loh, kayak gini, kayak mana sih. Jadi tugas-tugasnya anak FKG sama FK itu kan banyak ya, jadi dia itu di dinding kamarnya ada banyak notes kayak gini gitu, banyak gitu dari atas sampai bawah, hafalan-hafalan, istilah-istilah dan yang lainnya. Terus dia tunjukin, ini bu contoh teknis saya belajar sampai sedetail-detail itu. Dan satu lagi, kalau buat teman-teman yang kalau ngomong suka berputar-putar supaya terlihat pintar, hindari. Kenapa? Karena jadi orang itu to the point aja. Nah, buat teman-teman yang cara berbicaranya itu berputar-putar itu contohnya gini, udah kayak politikus, mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang yang di kantor yang bekerja zaman sekarang, aku perhatiin ya, kalau misalnya ditanya A gitu, dia tuh nggak langsung jawabannya A. Biasa kan kita jawabannya itu induktif dan deduktif. Kita jelaskan dulu si A, baru poin-poin perinciannya kan. Ini nggak, muter dulu, ujung-ujungnya orang udah bingung, baru dia jawab di tengah. Nah, hindari yang kayak gitu teman-teman. Jadi, sebisa mungkin kalau ditanyanya apa, fokus. Jangan muter-muter kayak politikus tapi sebenarnya jawabannya nggak ada kayak gitu. Nah, hindari pemikiran yang rumit lah, yang kompleks, yang complicated, intinya kayak gitu. Sekali lagi untuk wawancara, 1, tunjukkan bahwa kepribadian Anda santun, sopan, dan bisa menghargai orang lain. Yang kedua, menjawab dengan to the point, nggak muter-muter, nggak usah kayak politikus kemana-mana gitu ya. Maksudnya kemana-mana itu ya sorry ya kalau aku ngomongnya kan memang agak kemana-mana, tapi kan jawabannya ada gitu, nggak cuman gitu-gitu doang gitu. Ini artinya wah gitu, tapi nggak ada jawabannya. Sebetulnya dia nutupin, dia nggak bisa jawab aja gitu. Itu banyak yang aku lihat kayak gitu. Kalau aku orangnya straight to the point. Kalau yang ketiga, jadilah dirimu sendiri. Tidak perlu mengikuti cara orang lain untuk berbicara. Kalau misalnya ada banyak beberapa orang bilang Aura suka memakai kosakata yang complicated. Contohnya, kita harus melakukan perkembangan ekonomi endogen, di mana ini. Kemudian kita harus mengadakan alterasi ekonomi secara besar-besaran. Aku kan kadang suka ngomong yang menggunakan istilah-istilah yang memang biasa aku gunakan. Tapi ketika kita berbicara dengan interviewer, nggak apa-apa memakai istilah-istilah yang biasa kita gunakan, tapi kalau bisa jangan terlalu banyak, karena takutnya juga dianggap show off kan, dianggap belagu gitu, sombong. Nah itu yang harus dihindari. Dan sekali lagi apa adanya. Nah semoga di video aku kali ini aku bisa berbagi pengalaman seputar menulis esai tadi, tipsnya, dan wawancara tips-tipsnya. Semoga teman-teman yang belum bisa mendapatkan beasiswa Kemendikbud ikhlas, positive thinking sama Allah. Mungkin ada orang di luar sana yang lebih membutuhkan daripada teman-teman. Atau mungkin teman-teman memang rezekinya di semester berikutnya dengan keadaan yang lebih baik. Intinya, apapun yang teman-teman dapatkan, dapat atau tidak dapatnya beasiswa, lulus atau tidaknya, tetap berpositif thinking, karena aku yakin teman-teman pasti udah melakukan yang terbaik dari diri teman-teman. Dan harapannya semoga segala sesuatu yang kita kerjakan bisa bermanfaat untuk diri kita
dan terutama orang banyak. Oh iya, satu lagi, mungkin kenapa alhamdulillah aku diterima, karena itu sesuai dengan moto aku. Aku lebih memilih, mungkin teman-teman yang udah kenal lama tahu ya, aku lebih mengutamakan sosial. Artinya sejauh apa sih kontribusi kita untuk negeri gitu. Nah, contoh aku menginformasikan pada saat wawancara bahwa saya bersyukur saat saya dengan teman-teman di bangku kuliah dulu saat KKN, saya dan teman-teman mendirikan PAUD, pendidikan anak usia dini, itu sekolah untuk anak-anak balita lah ya, 3-5 tahun di pendidikan dasarnya, 4 atau 5 tahun di Cigadok. Cigadok itu adalah sebuah desa kecil di atas gunung, tanpa ada listrik, masih pakai hau. Kalau bahasa orang Sunda mah hau ya. Hau itu apa ya? Itu loh yang kayu bakar terus kita gitu-gituin, jadi nggak pakai kompor. Nah, tunjukkan bahwa apa sih manfaat kita untuk orang lain. Jangan hanya menunjukkan diri kita sendiri gitu, atau beberapa prestasi yang sudah kita kembangkan. Contohnya kita ada buat beberapa usaha dan menyerap tenaga kerja gitu, atau misalnya kita menjadi inspirasi bagi orang lain dari skup terkecil keluarga. Contohnya dengan saya belajar atau ini, adik-adik saya juga jadinya belajar berprestasi menjadi ini. Nah, itu dijelaskan. Jadi jangan hanya selalu tentang diri kita, jangan selalu hanya tentang kepribadian kita, tapi bagaimana kita berpengaruh ataupun menginfluence sekitar kita. Kayak gitu sih, mungkin segitu dulu dari aku. Nah, sekian dulu dari aku. Semoga sharing knowledge kali ini seputar beasiswa unggul Kemendikbud bisa berguna untuk teman-teman ya. Untuk apa sih syarat-syaratnya atau detail-detailnya, aku kasih linknya aja di description box ya. Dan sekian dulu video dari aku. Buat teman-teman yang suka video ini, boleh dibantu untuk like ya. Buat teman-teman yang punya ide-ide kreatif berikutnya atau saran-saran, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku dan YouTube channel serta Instagram Gendung Mentorship. Dan segitu dulu kayaknya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye good people.